Hey ho semuanya, selamat datang di Manga Versa, channel yang membahas dunia manga. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan Boya Harumichi di Susuran. Setelah sebelumnya ia berhasil mengajar Akutsu beserta gengnya, dan juga salah satu dari trio Ebisuka, Kirishima Hiromi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go ke alur ceritanya. Diperlihatkan Akutsu yang tengah bersama kelompoknya sedang mengintai Boya dari atas dengan sebuah teropong di tangan. Akutsu memperhatikan Boya yang tampak sudah mulai akrab dengan teman sekelasnya. Di sini, kelompok Akutsu sedang membahas cara licik untuk menjebak Boya, seperti membuat lubang lalu menghajarnya. Namun, Akutsu seperti tidak habis pikir dengan jalan pikiran kelompoknya itu. Shin beralih pada Yasuda yang menyusuri lorong, dan tanpa ia sadari, ia telah ditunggu oleh Boya. Yasuda yang menyadari ia telah ditunggu Boya seketika memutar rute dan berbalik. Namun, kekocakan mereka terjadi. Kejar-kejaran antara Boya dan Yasuda hingga memaksa Boya menjatuhkan Yasuda agar ia mau berhenti. Boya berdebat dengan Yasuda tentang janji Yasu. Pada akhirnya untuk mengenalkannya pada kakaknya. Namun, dari arah berlawanan, ada seseorang yang menyela perdebatan mereka. Terdengar langkah kaki menuju ke arah mereka, yang ternyata pria itu adalah Senda Naoki, salah seorang senior di Susuran, dan juga merupakan tangan kanan Hideto Bando dari fraksi Bando Ippa. Yasuda yang menyadari pria tersebut adalah Senda Naoki berusaha untuk menghentikan Boya. Boya yang memang tidak kenal takut menyangkal kalau mereka sama sekali tidak menghalangi jalan untuk Senda lewat. Senda di sini merasa bahwa Boya memiliki mental dan keberanian yang seolah-olah menunjukkan kalau ia bukan siswa biasa. Antara Boya dan Senda semakin tegang. Namun, seketika perhatian mereka teralihkan karena ditegur oleh guru yang lewat. Di sini, Yasuda mencoba menjelaskan pada Harumichi siapa orang yang ia provokasi tadi. Kalau yang mereka temui tadi adalah Senda Naoki dari fraksi Bando Hideto. Yasuda memberi gambaran kalau di Susuran tidak ada yang namanya pemimpin. Hanya ada beberapa fraksi, dan salah satunya adalah fraksi Bando. Fraksi Bando saat ini memimpin 120 orang di Susuran, di mana kelompok Akutsu tergabung di dalamnya. Dikatakan fraksi inilah yang paling dekat untuk menguasai Susuran. Hideto Bando dibantu oleh Yamasaki dan Senda sebagai tangan kanannya. Namun, alih-alih mendengarkan, Boya justru tertidur saat mendengar cerita Yasuda. Selain fraksi Bando, ada juga trio Ebisuka yang menjadi satu-satunya kelompok yang menolak bergabung di bawah Hideto Bando. Yasuda menertawakan Boya yang seolah-olah bisa melawan Hiromi, sampai-sampai Boya memukul kepalanya karena dibilang tukang pamer. Walau sebenarnya di sini Yasuda belum mengetahui kalau Boya lah orang yang mengajar Hiromi di toilet sebelumnya. Shin beralih menampilkan saat kelompok Akutsu berjalan dan secara tak sengaja melihat trio Ebisuka di belakang sekolah. Mereka mencoba menguping pembicaraan mereka. Di situ terlihat Honjo yang bertanya terus-menerus pada Hiromi, tetapi Hiromi bersikeras tak ingin diganggu untuk sementara waktu, hingga membuat Pon dan Mako kebingungan. Lalu Pon memiliki ide dan mengajak Makoto untuk koin toss yang tampaknya itu adalah untuk menentukan siapa yang akan membalaskan dendam Hiromi. Diketahui Makola yang menang, jadi ia yang berhak maju untuk menantang Harumichi. Tepat sepulang sekolah, Harumichi yang tengah menunggu Yasuda sambil memperhatikan foto perempuan yang selalu ia bawa kemanapun. Justru Boya dikagetkan dengan kedatangan Makoto yang mengajaknya untuk ikut dengannya. Hujan mulai turun dan di belakang sekolah menjadi venue yang dipilih Makoto.
Sementara itu, Akutsu dan kelompoknya menyaksikan dari dalam sekolah. Boya bertanya, mengapa mereka membawanya ke tempat itu? Yang dijawab oleh Honjo, kalau maksud mereka adalah membalaskan dendam Hiromi. Lalu seketika, Mako membuka kacamatanya dan bilang, kalau ialah lawannya. Sementara di dalam gedung, Hiromi bertanya pada seorang siswa, apakah mereka mengetahui keberadaan Pon dan Mako. Lalu siswa tersebut mengatakan kalau Makoto dan Pon jalan-jalan dengan si Pirang. Hiromi yang mendengarnya terkejut, dan ia langsung lari mencari keberadaan mereka. Satu pukulan Makoto berhasil menjatuhkan Harumichi, dan terlihat juga foto yang Harumichi bawa terjatuh. Di sini Boya menyadari kekuatan Mako. Senada dengan Akutsu dan kelompoknya, mereka juga tidak heran dengan kekuatan Makoto Sugihara. Sampai-sampai ia dijuluki salah seorang dari 5 orang terkuat Susuran. Boya kembali bangkit dan memasang kuda-kuda, tetapi saat ia menyadari fotonya terjatuh, ia kembali lengah dan satu tendangan Makoto tepat mengenai muka Harumichi hingga membuatnya terhempas dan darah mengalir dari hidungnya. Tak sampai situ, Mako tidak memberi kesempatan pada Harumichi dan langsung meluncurkan combo serangan ke arah perut, punggung, dan rahang yang membuat Harumichi kembali jatuh dan babak belur. Belum juga tumbang, Harumichi justru seakan tidak merasakan apa-apa. Ia kembali bangkit dan malah mencari foto, bukannya memperhatikan Makoto sebagai lawannya, yang membuat ia terkena tendangan Mako sekali lagi, lalu membabi buta. Pon yang memperhatikan pertarungan mereka tak habis pikir mengapa Hiromi bisa dikalahkan oleh si Pirang. Makoto semakin menggila. Ia mulai terbawa emosi dan kombonya tak berhenti. Lalu anak buah Akutsu mengira pertarungan telah selesai melihat wajah Boya yang berlumuran darah. Namun Akutsu berpikir sebaliknya. Ia berpikir kalau Boya belum serius. Ia mengingatkan kejadian yang menimpa mereka, di mana Boya sendirian mampu mengajar mereka berlima. Ditambah, Hiromi mampu dikalahkan oleh Harumichi. Ia berkata kalau Hiromi juga mengetahui hal tersebut, dan seolah-olah jika Harumichi serius dalam bertarung, mereka tidak akan bisa menyentuh Boya. Lalu Shin memperlihatkan Boya yang setelah menerima begitu banyak serangan Mako masih bisa berdiri, dan ia marah karena tidak diberi kesempatan untuk mengambil foto. Lalu dengan segenggam tanah di tangan, Boya mencoba mengulur waktu agar bisa mengambil foto yang terjatuh. Pon, Mako, dan semua yang menyaksikan pertarungan tersebut terkejut karena ternyata Boya mampu berlari dengan kondisi fisik babak belur dan berlumuran darah. Harumichi menganggap foto itu jauh lebih penting daripada Mako itu sendiri ataupun dirinya. Pon tidak habis pikir ternyata Boya Harumichi setangguh itu. Tetapi seketika Boya memasang wajah serius dan berlari ke arah Makoto. Sebuah flying kick Harumichi mengarah tepat ke wajah Makoto hingga membuatnya terpental dan membentur tembok. Sebuah serangan yang tidak bisa dihindari berhasil merobohkan Makoto hingga tak sadarkan diri. Pon dan semua yang melihat dengan apa yang terjadi, Boya yang dihajar tak kunjung tumbang, tetapi sekali memberikan serangan balasan, malah Makoto yang tumbang. Lalu Boya berkata untuk tidak meremehkannya, yang disusul dengan kedatangan Hiromi. Ia pun terkejut melihat Mako sudah terkapar tidak berdaya. Boya menyapanya, tetapi Hiromi seakan tak mempedulikannya. Sementara itu, Pon yang masih terpaku melihat kekalahan Mako dan Boya yang beranjak pergi meninggalkan sekolah ditanyai oleh Hiromi. Siapakah Boya sebenarnya? Makhluk apakah kau ini? Di sini Boya mengatakan kalau dirinya sama dengan mereka, seseorang yang benci belajar dan diusir dari tempat sebelumnya
lalu berakhir di susuran. Tapi ia berpendapat ada perbedaan di antara mereka. Boya bukan seseorang yang berambisi atau pemberontak, dan bukan pula seorang yang jahat ataupun brengsek. Lalu sembari berpaling, Harumichi berkata, ia akan dengan senang hati melayani siapapun dan kapanpun. Pon berkata, ia beruntung tidak menang dalam koin toss dengan Mako. Sementara Akutsu berteriak bahwa susuran akan berubah karena telah muncul seseorang yang hebat dan menakutkan di angkatan mereka. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.